yang kita membahasnya, ya, barangkali ada hal yang akan kita bicarakan, ada silaturahmi, baik dari Bapak Ibu, dosen, karyawan, kemudian juga atau sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Tentu saja ada adik-adik mahasiswa yang seluruhnya hadirin sekalian yang Allah muliakan, barangkali ada silaturahmi. Dan itu diserahkan dulu ke, silakan ke siapa, Paul tadi ya? Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Pak Elan atas materinya. Kita lanjut kepada pertanyaan. Untuk para jemaah bisa bertanya melalui chat dengan tulisan atau langsung menggunakan fitur raise hand. Baik. Alhamdulillah, udah masuk satu pertanyaan. Silakan. Ya, kepada Saudara Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, alhamdulillah. Bagus sekali tadi pemaparan Bapak tentang tayamum dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, jadi tadi kan kata Bapak bahwa orang yang mendatangi dukun seperti itu lalu bertanya, salatnya itu kan tidak diterima gitu. Dan saya juga pernah membaca dan saya tidak tahu itu hadisnya sahih atau dhaif gitu, bahwa orang yang meminum khamar pun satu tetesnya itu 40 hari tidak diterima. Nah, lantas saya menjadi bertanya itu penasaran karena banyak gitu di masyarakat bahwa mereka yang memang sudah meminum khamar ataupun seperti mendatangi dukun dan lain sebagainya, mereka jadi putus asa gitu, jadi tidak sholat karena ya untuk apa sih gitu, karena sholat aja gak diterima kok gitu meskipun saya sholat karena saya udah mabuk misalnya atau makan uang yang haram dari hasil judi misalnya kan tertolak juga gitu. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana gitu Pak? Orang-orang yang putus asa karena memang ancaman-ancaman yang memang tidak akan diterima salatnya dan lain-lain gitu. Karena mungkin mereka berpikir terlampau lama 40 hari sedangkan dia udah minum berapa botol dan lain sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, terkait tadi tayamum atau bersuci atau wudhu gitu Pak. Saya melihat juga di masyarakat bahwa kan ada yang kerja itu seperti kuli bangunan Pak, atau kerja di bengkel gitu yang memang mereka itu kotor gitu Pak, badannya itu kadang penuh oli, tanah dan lain sebagainya gitu. Mereka kalaupun misalnya sholat gitu Pak, untuk bersih itu misalnya tukang ngecat gitu Pak harus bawa thinner dulu dan lain sebagainya, ribet gitu mereka gitu. Jadi mereka kebanyakannya yang saya lihat seperti kuli gitu menunda-nunda sholat gitu, nunggu mereka beres dulu kerjanya lalu benar-benar bersih gitu, malah sampai ada yang sholat yang ditinggalkan oleh mereka gitu. Nah, untuk itu seperti apa gitu Pak, karena mereka kan kotor gitu, untuk wudhu juga masih kelihatan gitu bekas oli dan lain sebagainya gitu Pak. Ya mungkin sekian Pak pertanyaannya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Oji ya. Nah, baik, ini pertanyaan bagus dari Novel tentang yang pertama, sekalian. Jadi kalimat tidak diterima itu ada dua pengertian. Ada tertolak, ada tidak punya pahala. Gitu. Nah, orang yang mendatangi dukun, orang yang minum minuman keras, tetapi sholatnya bagus, artinya memenuhi batas-batas minimal, paling tidak wudhunya bagus, gitu ya. Kemudian sholatnya apalagi gerakannya bagus, itu sholatnya sah, hanya tidak berpahala. Nah, kalimat tertolak di sini tidak berpahala gara-gara dia mendatangi dukun atau minum-minum khamar tadi. Hanya
Tentu saja, tentu saja selama dia tidak sadar, selama dia tidak sadar, selama dia tidak tobat, itu kalimatnya. Jadi kalau kata teman-teman kita itu STMJ ya, STMJ itu STMJ sholat terus maksiat jalan begitu maksudnya. Nah yang seperti itu yang dimaksud. Tetapi kalau dia sudah sadar dan segera bertaubat, maka tentu saja ancaman itu tidak berlaku. Karena Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha menerima taubat, Maha belas asih, begitu. Jadi hadirin sekalian, tentu saja bagi mereka yang bertobat, tentu saja kebaikannya akan menghapus keburukannya. Begitu. Kebaikannya akan menghapus keburukannya. Jadi artinya hadis ini tidak berlaku bagi mereka yang tobat. Gitu. Tidak berlaku bagi mereka yang bertobat dan sadar. Itu akan kesalahannya tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah hulu bangunan tadi, hadirin sekalian, tentu saja ayatnya kan ittaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwanya kita kepada Allah itu sebatas yang kita mampu. Artinya kalau memang membasuh oli itu tidak segera atau lama selesainya, dalam arti ini tidak cukup dengan sabun apa gitu ya. Nah, ya semampu kita ya. Itu juga sudah bisa. Karena pahala itu adanya pada usaha, bukan pada hasil. Gitu. Jadi pada mereka yang kuli bangunan, misal ada oli atau yang kerja di bengkel, nah kita berwudu, dia berwudu. Tapi dalam wudunya itu karena oli tadi yang nempel itu tidak bisa segera terbasuh karena walaupun pakai sabun bisa, ya itu kan di luar kemampuan kita. Apa yang berada di luar kemampuan itu terkecualikan, begitu. Jadi dengan demikian tidak mengapa. Ya kalau ada hal-hal yang memang itu tidak bisa kita berikan. Misal seperti ini, misal ada preman yang bertato dan lain sebagainya. Nah, tetapi dia sadar, tentu saja tidak patut dia menganiaya diri dengan mensetrika bagian-bagian yang bertatonya itu kan katanya untuk menghilangkan tatoan itu dengan setrika gitu kan. Nah kalau dengan setrika itu kan persoalannya menganiaya diri begitu. Nah sepanjang dia betul-betul bertobat kepada Allah, sepanjang dia betul-betul menginginkan ridho Allah, maka berwudulah sebatas yang dia mampu. Nah, itu insya Allah di samping bisa memenuhi syarat sholat, juga tentu saja mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas itu. Jadi Allah menerima kesungguhan hatinya, gitu. Itu diantaranya. Baik. Terima kasih, Novel. Nah, silakan, Toji. Terima kasih banyak jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini ada satu pertanyaan masuk dari saudari Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak. Izin bertanya terkait wudhu. Mohon maaf apabila sebelumnya sudah diterangkan. Kita sehari-hari kita hanya melakukan rukun wudhu, tetapi dengan sunnah-sunnahnya. Nah, ketika kita melakukan sunnah wudhu, tetapi tidak sempurna, apakah itu tidak apa-apa? Atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ulangi, Toji, pertanyaannya. Jadi, ketika kita melakukan sunnah wudhu, tetapi tidak sempurna, apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana Pak? Ya, baik. Bagus
pertanyaan dari Cinta. Nah, jadi yang penting itu kita tidak boleh mencukupkan diri dari pengetahuan yang saat itu kita miliki. Seandainya pengetahuan yang saat itu kita miliki belum sempurna, sehingga wudhu kita pun juga tidak sempurna, tentu tidak mengapa. Nah, yang penting kita terus mempelajari ilmu untuk supaya semua aktivitas kita dari ibadah ini semakin sempurna. Jadi apa yang terjadi di belakang hari kita karena ketidaktahuan kita, tentu bukan persoalan bagi Allah untuk menurunkan pahalanya buat kita. Nah, jadi ukuran Allah adalah kesungguhan, keikhlasan, kesungguhan. Soal ilmu tentu setiap kita terbatas. Nah, tetapi yang penting bahwa kita terus membuka keran itu agar kemudian ilmu itu terus kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kan pada bahasan kemarin tentang kita berilmu, ya, kan ada dua kelompok yang tidak akan mendapat ilmu. Pertama, tadi orang yang malu, kedua orang yang sombong. Nah, orang yang malu apa? Malu bertanya atau malu menjawab, begitu. Malu bertanya, ya kena minder, kena lain-lain, nah tidak akan dapat ilmu. Atau malu menjawab. Dalam sebuah majlis taklim, Rasulullah meminta siapa yang tahu tentang itu dan ini. Nah, sahabat itu malu-malu menjawab. Tentu orang yang seperti ini tidak akan dapat ilmu. Kalaulah dia menjawab, tentu guru kita ini akan sangat memberikan apresiasinya kepada kita, begitu. Nah, karena itu jangan malu untuk bertanya, jangan malu juga untuk menjawab kalau diminta, begitu. Nah, soal salah sepanjang itu adalah majlis taklim, bisa ada guru kita yang meluruskan, begitu. Nah, atau orang yang tidak akan mendapatkan ilmu itu orang yang sombong, merasa diri berkecukupan, sehingga wah itu kan murid saya tuh. Nah, misal ya, murid saya tuh malas lah mendengarkan murid bicara. Atau masalah senior dan junior. Nah, ini orang-orang sombong ini insya Allah tidak mendapatkan ilmu. Kita berlindung dari dua hal itu agar kita mendapatkan ilmu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan singkat tadi, terhadap apa yang sudah terjadi di belakang hari kita, kalau itu sebuah keterbatasan, Allah akan tetap memberikan pahalanya. Maka sepanjang kita ikhlas melaksanakannya, dan tentu saja sepanjang kita tidak mencukupkan diri sebatas yang kita miliki dari pengetahuannya. Nah, kita terus untuk kita terus mencari ilmu yang dengannya semakin sempurna amaliyah ibadah kita. Baik, demikian kalau di. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan yang masuk lagi. Dari saudari Afifah. Assalamualaikum, ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perempuan yang sedang melakukan safar dan ingin sholat di masjid. Dan di masjid tersebut hanya ada tempat wudhu terbuka. Apakah cara berwudhunya cukup membasuh pakaiannya saja agar auratnya tetap terjaga? Terima kasih. Ya, baik. Ini bagus sekali ya, akhwat Tulkirom ya, putri putri. Jadi menjaga aurat itu sungguh merupakan kewajiban yang tidak boleh terelakkan bagi putri ya. Nah, bagi putra juga sama, hanya beda sisi saja ya. Nah, terkait dengan jilbab tadi, nah tentu saja berwudunya pertama diusahakan dulu. Tentu saja kalau tidak ada tempat yang aman, kalau masjid itu tidak ada tempat wudhunya hanya satu, itu hanya untuk laki-laki saja, dan itu pun juga tidak ada tempat
tidak ada artinya. Jadi laki-laki itu wudhu terus datang terus, jadi tidak ada kesempatan untuk perempuan berwudhu. Nah, kita definisikan tempat itu tidak aman bagi perempuan, gitu. Tidak aman bagi perempuan tempat itu karena tempat wudhunya tadi tidak aman. Karena itu sebaiknya bagi adik putri kalau melihat tempatnya seperti itu, maka sebaiknya sholatnya bisa diakhirkan. Begitu, bisa diakhirkan. Ya, sholatnya bisa diakhirkan. Kalau dalam safar, nah, kalau dalam safar yang memenuhi syarat-syarat jama' dan qashar, jadi jama' dan diqashar. Begitu. Itu lebih bagus sambil nyari tempat yang aman, masjid yang aman. Kalau masjid Al-Furqan dan masjid-masjid lain sungguh sangat aman. Begitu ya, sangat aman bagi putri. Nah, jadi kalau di sebuah perjalanan kita tidak menemukan tempat yang aman, ya kita akhirkan atau kita takdim. Kan ada takhir, ada takdim. Ya, ada diakhirkan, ada yang diawalkan sholatnya. Maksudnya kalau duhur dengan kita sholat duhur dengan asar, atau kemudian kita tarik ke asar sholat duhurnya. Nah, jadi kalimat safar itu sudah menunjukkan kebolehan untuk menjamak dan qashar. Nah, jadi inilah sungguh merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu mudah, tidak sulit. Nah, jadi adik-adik putri khususnya kalau mau menemukan masjid yang tidak aman dalam pengertian seperti tadi, ya lebih baik tidak memilih salat di sana. Carilah masjid lain atau diakhirkan. Atau kalau misal memang tidak ada tempat lain yang aman, ya tidak ada tempat lain yang aman, ya sholatlah di kendaraan. Begitu, sholatlah di kendaraan, begitu, dengan bertayamum, begitu. Kecuali kalau masjid tadi bisa kita siasati, misal masjidnya lagi kosong, ya tidak ada jamaah, sedikit jamaah laki-laki, dan kita lihat aman dengan saling menjaga, ya dengan saling menjaga, misal kita wudhu, itu pun juga karena di tempat laki-lakinya sesuatu yang rentan kan, nah tentu saja membasuh mengusap kepalanya juga hanya kedua saja, kalau begitu ya. Itu kemudian kaos kakinya juga diusap saja, kan begitu. Ya. Tetapi kan safar itu juga menunjukkan kebolehan tayamum. Jadi kalau kita safar, jadi yang membolehkan tayamum itu pertama tidak ada air, kedua kita safar, itu boleh kita tayamum. Begitu. Jadi kita ingat yang membolehkan tayamum itu dua keadaan. Pertama keadaan tidak ada air, kedua kita safar. Nah, gitu. Jadi boleh saja kita tayamum. Gitu. Sholat di mobil atau di tempat lain yang aman. Begitu, Fauzi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya. Tampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir Bapak. Ya, alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis. Ya. Nah, Ini. jadi ya bagi mereka, karena ini TV UPI-nya lagi mati lampu, nggak tahu sudah bergabung belumnya. TV UPI-nya lagi mati lampu. Nah, kita bisa mengulang siaran ini, insya Allah di uploadannya. Ya, silakan Pak Fauzi untuk Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bapak dan kepada para jamaah yang telah menghadiri kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan mulia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.